Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya pengembangan sistem informasi, metode Agile dan Extreme Programming. Oke. Sebelum ke materinya, kita ke pengertian umum metode pengembangan sistem informasi dulu ya. Metode pengembangan sistem informasi adalah prosedur atau kerangka kerja terstruktur yang berisi serangkaian aturan, teknik, dan langkah-langkah untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem informasi secara efisien dan terorganisir. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna, berkualitas tinggi, dan mengatasi tantangan umum dalam mengembangkan sistem seperti perubahan, persyaratan, dan manajemen risiko. Selanjutnya, pengertian pengembangan sistem informasi metode agile. Metode agile adalah pendekatan manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, fleksibel, dan kolaboratif dengan fokus pada penyelesaian terhadap perubahan dan pengiriman produk secara bertahap. Metode ini dirumuskan dalam Agile Manifesto tahun 2001 oleh 17 tokoh di Snowbird. Fokus utamanya adalah kolaborasi dengan pengguna real, cepat, dan respon terhadap perubahan. Oke. Ini berikut ini adalah langkah-langkah metode Agile ya. Untuk tahap awal ada perencanaan. Oke. Perencanaan tahap awal untuk memahami kebutuhan pengguna atau klien ya, dan tujuan proyek itu dibuat untuk apa. Kegiatannya meliputi mengidentifikasi fitur, membuat backlog awal, memperkirakan waktu dan sumber daya. Rencana di Agile tidak kaku, alias bisa berubah-ubah. Nah, mereka bersifat adaptif, menyesuaikan perubahan, masukan atau kondisi kalau di kasus ini. Yang kedua adalah desain atau perancangan. Membuat rancangan sistem, arsitektur, dan prototipe. Desain Agile biasanya iteratif dan ringan, tidak terlalu detail. Jadi nanti kalau ada perubahan tidak banyak berubah ya. Cukup untuk mulai coding dan bisa diperbaiki seiring waktu. Fokus pada fleksibilitas, ya bisa berubah jika ada kebutuhan baru. Yang ketiga adalah develop atau pengembangan atau coding. Tim developer membangun fitur berdasarkan prioritas yang sudah disepakati. Pengembangan dilakukan bertahap, inkremental, sehingga selalu ada progres yang bisa ditinjau atau bisa dilihat. Next. Selanjutnya nomor 4 yaitu tes atau tahap pengujian. Pengujian dilakukan paralel dengan pengembangan, bukan hanya di akhir. Meliputi unit test, integration test, sistem test, hingga uji coba pengguna atau UAT. Agile menekankan continuous testing agar bug cepat ditemukan dan segera diperbaiki. Yang kelima, deploy atau penerapan. Software yang sudah stabil diletakkan ke lingkungan staging atau produksi. Agile mendukung continuous deployment atau delivery, yang artinya release dilakukan lebih sering, bahkan harian atau mingguan. Tujuannya agar pengguna bisa segera mencoba dan memberi feedback. Yang keenam, review
deploy, hasil kerja dievaluasi bersama stakeholders, dilihat apakah fitur sesuai kebutuhan, apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan. Agile memandang review sebagai sarana feedback cepat, bukan sekedar formalitas. Yang ketujuh, launch atau peluncuran resmi. Produk dilepas ke pasar atau digunakan secara luas oleh end user. Bisa melibatkan promosi, dokumentasi pengguna, dan dukungan teknis. Setelah launch, proyek masuk ke phase maintenance, memperbaiki bug, menambahkan fitur, atau mengoptimalkan sistem. Oke, sebelum kami lanjut, apakah ada pertanyaan atau kalian siapa? Tadi kan sebelumnya bentar ya. Tadi kan sebelumnya mau nanya itu tadi di tahap awal tuh. Sebelumnya coba dikembalikan. Nah, itu kan ada di tahap lain itu ada membuat backlog awal. Nah, backlog itu apa? Oke. Untuk backlog, bentar. Beri saya waktu sebentar. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa, boleh. Baiklah, kita akan menunggu dulu pertanyaan dari Mas Begas ya. Oke, siap. Boleh. Bisa dilanjut. Untuk kelebihan setiap metode pengembangan sistem informasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Bisa berbeda satu sama lain. Nah, untuk kelebihan metode agile, yang pertama, fleksibel terhadap perubahan karena bersifatnya iteratif dan ringan di awal, jadi bisa berubah-ubah atau adaptif sesuai dengan kondisi dan masukan. Yang kedua, lebih cepat memberikan hasil. Produk dikembangkan secara bertahap. Nah, ini yang satu sebenarnya sama ya, satu dan secara iteratif atau berulang-ulang. Dan yang ketiga, kolaborasi tim tinggi karena ini membutuhkan komunikasi antar klien dengan pengguna atau divisi lain, jadi komunikasi intensif antar anggota tim dengan klien. Yang keempat, kualitas lebih terjaga karena ya tadi bersifat iteratif, jadi pasti setiap langkah ada tinjauan balik, kalau ada perubahan bisa langsung diperbaiki. Nah, pengerjaan dilakukan secara berkala di setiap tahap bersama lah. Dan untuk kekurangan, kurang cocok untuk proyek besar tanpa arah yang jelas. Jadi harus perencana awal itu harus matang, harus ini buat apa, dan siapa saja yang terlibat. Jadi kalau rencana awalnya buruk, bisa dipastikan itu gagal. Yang kedua, untuk keterlibatan klien secara terus-menerus, karena ini ya kembali lagi bersifat iteratif, yaitu peninjauan secara berulang-ulang. Harus istilahnya mewawancarai klien secara terus-menerus untuk menentukan bagaimana produk ini ditujukan atau diubah. Yang ketiga, sulit diprediksi. Estimasi waktu dan biaya bisa berubah karena perubahan terus-menerus. Jadi ya kita tidak dapat memprediksi biaya software ini berapa, estimasi waktunya sampai kapan. Jadi mungkin itu agak mengganggu ya. Yang keempat, tidak cocok untuk tim tidak disiplin. Nah, ini sebenarnya berlaku buat semua metode karena apapun yang harus dilakukan harus disiplin dan tepat waktu. Butuh komitmen tinggi dari semua anggota. Makanya kalau dalam metode agile ini harus ada kedisiplinan tinggi untuk tercapainya
software yang ingin diinginkan oleh klien atau bisa tujuan. Next. Sebenarnya contoh aplikasi yang agile yang paling umum, yang pertama itu Gojek atau Grab. Fitur cepat bertambah seperti GoFood, GoPay, dan GrabMart, dan juga Grab Express. Karena agile cocok untuk aplikasi super app. Yang kedua, Traveloka tentang update promo, UI atau UX, fitur baru seperti pay letter atau insurance dirilis cepat sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga ada Tokopedia atau Shopee yang dimana update mingguan atau bulanan untuk flash sale, fitur checkout atau promo besar. Ada pertanyaan lagi nggak selain dari Mas Mikas? Ada pertanyaan nggak? Saka ada mungkin? Yang kedua mau ditanyakan Jelas. terkait dengan agile sebelum kita masuk ke pengerjaan extreme programming atau XP. Mas Davin mungkin ada? Mungkin tidak ya. Nggak ada. Bentar. Nah, Untuk agile itu tadi Ya. penemunya siapa? itu tadi 17 toko kalau nggak salah. Penemunya tadi ada 17 tokoh. Kalau karena banyak jadi kami tidak rincikan ya. Oh, Oh, baik. Yang punya terlalu banyak. Mau cerita-cerita atau enggak? Oh ya, nggak usah. Saya lanjut. Oke, dari Mas Mikas tadi izin menjawab pertanyaannya ya. Tadi tanyanya dalam metode agile ada backlog. Jadi backlog adalah daftar dinamis dan terprioritaskan dari semua pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk suatu produk. Oh jadi semacam to-do list gitu ya? Ya, jadi kayak gimana ya? Rencananya gimana? perencanaan. Perencanaan di belakang layar. Oke siap. Apakah sudah puas? Perlu diperinci lagi. Perinci Oh, berarti lagi. dia sebenarnya kayak to-do list cuma lebih deskripsinya lebih luas lagi gitu ya? Bagaimana? Mungkin kayak hari Selasa gitu unit test, misalnya unit testing gitu, terus di deskripsikan lagi kalau misalnya ini yang mau dites ini function ini gitu atau gimana gitu. Kalau di sini pahaman saya ya, Ya. kemarin mempelajari materi ini. Ya. Backlog itu kayak pengumpulan pengumpulan ide atau fitur-fitur yang biasanya dari klien, dari kebutuhan ya, dari luar. Jadi seperti itu. Oh jadi dia kayak diberi masukan banyak, Ya. terus disaring mana yang mau diimplementasi, Ya. mana yang enggak gitu. Karena kan letaknya di awal ya. Hmm. Jadi harus mengeksplor. Nah, kedepannya mengeksplor apa yang dibutuhkan masyarakat atau klien. Mengeksplor ide-ide gitu. Ya, nanti bisa desain di awal sesuai dengan backlog. Itu sebabnya kalau ada salah mau dikoreksi. Oh, oke, mungkin cukup. Cukup. Lanjut. Bisa lanjut. Oke, pengertian extreme programming adalah metode agile. Ya sebenarnya agile itu turunannya banyak ya, ada Scrum, Kanban, ada Ya. extreme programming. Jadi kalau ada kemiripan ya bisa Memang turunannya gitu. ya memang ada hubungannya karena turunan ya. Ya. Oke, adalah metode agile yang menekankan kualitas kode tinggi dan feedback cepat dari pengguna maupun pengujian. Diciptakan oleh Menn Beck pada akhir 1990-an dan dipopulerkan melalui bukunya Extreme Programming Explained tahun 1999. Praktiknya meliputi test driven development, pair programming, continuous integration, dan refactoring. Oke, boleh ya. Lanjut, next. Lanjut aja.
Oke, karena ini turunan dari Agile ya, pasti fase-fasenya ada kemiripan Kemiripan. sedikit. Tapi pasti ada perbedaan satu, entah itu sedikit atau banyak. Dan untuk plan ya sama seperti Agile, user story dan estimasi tim. Yang kedua ada desain. Desain minimalis. Nah, kalau di Agile kan tadi ringan, jadi tidak terlalu banyak berubah kalau ada masukan atau kondisi. Desain minimalis ya berubah. Develop, pair programming atau TDD. PDD, Test Driven Development. Maksud tambah koreksi Mas Yudas. Yang keempat ada testing yang otomatis dan continuous berkelanjutan. Deploy, rilis cepat bahkan harian. Review, dapatkan feedback dari klien pelanggan. Terus launch setelah semua fitur dirasa sudah lengkap dan sudah tidak ada kesalahan minor dan stabil, maka akan siap diluncurkan ke klien atau ke dunia maya. Lanjut. Nah, perbedaan utama sama-sama merencanakan, tapi XP itu lebih teknis. Ya itu. Terus yang kedua, Agile itu bisa lebih kompleks, tapi extreme programming lebih minimalis. Yang ketiga, XP mewajibkan teknik seperti TDD dan pair programming. Tadi sudah jelas perbedaannya. Kalau keempat, XP lebih ketat soal testing otomatis karena ya lebih teknis saja. Terus yang kelima, XP lebih sering merilis perubahan kecil, ya skalanya bisa harian, mingguan atau tergantung. Tapi biasanya harian mingguan. Terus yang keenam, mirip, tapi XP, nah review dilakukan lebih sering. Nah, tapi ada persamaan keduanya coba di tahap Untuk kelebihan yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Kedua, minim risiko kegagalan, feedbacknya cepat. Yang ketiga, kode sederhana dan mudah diperbaiki. Yang keempat, transparan dan akuntabel. Yang kelima, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang keenam, software cepat dan berkualitas, uji rutin. Nah, yang ketujuh adalah kolaborasi tim kuat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama adalah dokumentasinya minim, kedua desain jangka panjang kurang, ketiga tidak cocok tim besar atau jarak jauh, yang keempat butuh keterlibatan klien intens, yang kelima kurva belajar tinggi, dan yang terakhir adalah tekanan kerja bisa tinggi. Berikut contoh aplikasi dengan XP secara lebih teknis dan fokus kualitas kode. Yang pertama ada JUnit Java Testing Framework. Lahir dari komunitas XP, dipakai developer di seluruh dunia. Yang kedua ada Bank Mandiri Mobile atau BCA Mobile. Biasanya menerapkan prinsip XP karena butuh stabil, aman, dan minim bug. Ini sebenarnya bukan Mandiri sama BCA Mobile, banyak kayak Beyond, mungkin ada BRI Mobile juga, yang sejenis lah. Terus yang ketiga ada NASA Software Project, bukan aplikasi publik tapi sistem kritis. XP dipakai untuk memastikan kualitas kode tinggi. Jadi NASA yang di luar angkasa itu kalau ngirim kode itu pakai XP, kurang lebih seperti itu. Astronot gitu ya. Mungkin dari langkah contoh aplikasi maupun kelebihan dan kekurangannya ada yang ditanyakan. Itu kan tadi ada mohon maaf untuk pertanyaan. Tadi kan ada beberapa istilah gitu. Pertama ada pair programming, ada test driven gitu. Nah itu test driven development kan kalau misalnya diartikan secara harfiah itu kan pengembangan berbasis pada tes gitu. Nah itu maksudnya apa sih, seperti apa gitu? Bisa diperjelas lebih rinci lagi gitu. Oke. Beri saya waktu sebentar lagi. Oke, siap.
menjawab pertanyaannya Mas Ligas ya. Apa itu test driven development? Ya, seperti yang dikatakan Mas Ligas tadi adalah apa? Pengembangan Basis testing. Nah, pengembangan berbasis tes adalah ya kita juga mengembangkan kita mengetes, tapi juga ada pengembangan tingkat lanjut. Tapi kalau jadinya sih seperti itu. Jadi kayak trial and error gitu apa enggak sih? Ya bisa jadi. Ya benar, itu trial dan error. Nah itu. Oke, siap. Oh ya, trial dan error. Lebih kurang lebihnya sama seperti itu. Mungkin ada lagi. Ada yang lain mungkin? Sudah puas. Cukup puas. Maksudnya pertanyaannya. Cukup puas. Cukup puas, pas 18. Cukup puas. Yang lain tidak ada. Pak Mas Syafin, Brilian ada mungkin? Saka ada? Okta. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Baiklah, sekian dari kami kelompok 3. Ada